Ciri-ciri video yang mendapat nilai besar. Nah, tadi yang perlu kita hindari sekarang adalah ciri-ciri video yang bisa mendapat nilai besar dan dipastikan lulus pada saat UKIN nanti. Yang pertama adalah memperlihatkan pesona. Maksudnya memperlihatkan pesona Bapak Ibu sebagai guru harus rapi, pakaiannya bagus, kemudian kelasnya juga bagus, dirapikan serapi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat video UKIN ya. Video UKIN itu sebenarnya susah-susah gampang. Yang pertama, gampang karena itu terkait dengan pekerjaan kita tiap hari ya. Yang susahnya itu adalah bagaimana menyeting video, karena tidak semua teman-teman terbiasa untuk membuat video pembelajaran. Baik, sebelum kita lanjut mengenai pembahasan kita pada kali ini, saya mohon teman-teman bantu subscribe, bantu like-nya, dan share ke sosial media teman-teman agar lebih banyak manfaat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam video UKIN PPG Guru Tertentu 2020. Baik, yang pertama adalah gambar video pecah, buram, terlalu jauh ya. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau ambil gambar di kelas itu usahakan pakai HP yang berspek bagus ya, berspek tinggi, yang kameranya bagus. Vivo bisa, Oppo bisa, Samsung bisa, iPhone apalagi ya. Usahakan HP yang berspek tinggi. Kalau teman-teman belum bisa beli, bisa pinjam HP teman mengajar Bapak Ibu guru atau pinjam HP siswa. Saya yakin pasti ada Bapak Ibu. Kemudian masalah pecah itu biasanya karena kameranya kurang bagus. Buram juga, itu juga pengaruh kamera, termasuk HP yang rendah RAM-nya. Usahakan yang tinggi Bapak Ibu. Kalau HP Bapak Ibu pas-pasan, usahakan pakai perekam video yang bagus. Saran saya pakai aplikasi kamera yang bagus ya. Contoh aplikasi kameranya itu adalah Open Camera, tinggal cari di Play Store. Saya sering pakai itu untuk kegiatan YouTube saya ini. Cari Open Camera, kemudian install di HP Bapak Ibu, kemudian pakai. Itu enak sekali, dia jernih. Tapi itu saya bilang tadi, standar itu minimal 128 GB untuk memorinya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang terlalu jauh, jangan mengambil video terlalu jauh ya. Usahakan perkirakan video Bapak Ibu guru yang ada di kelas itu, perkirakan jaraknya. Jadi jangan hanya fokus ke semua latar. Usahakan perkirakan apakah jaraknya sudah ideal atau belum. Kalau terlalu jauh, majukan. Kalau terlalu dekat dan tidak mengambil semua siswa, usahakan tarik ke belakang. Seperti itu. Jadi diperkirakan saja apakah video kita ini terlalu jauh atau terlalu dekat. Yang selanjutnya adalah suara video kecil atau kurang jelas. Nah, ini Bapak Ibu guru usahakan suaranya jelas ya. Usahakan suaranya jelas saat pembuatan video UKIN, karena ini berpengaruh ya. Penguji ingin mendengar apa kata-kata Bapak Ibu, apa arahan Bapak Ibu guru. Kalau tidak jelas, bisa jadi nilainya bakal langsung jelek. Sama juga kalau buram, tidak jelas, itu penguji langsung malas melihat video kita. Makanya usahakan jelas, suaranya bagus. Teknik yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah menggunakan mic Bluetooth ya. Banyak mic Bluetooth yang dijual seharga 120 ribuan atau 150 ribu, itu sudah bagus Bapak Ibu. Silahkan ke toko-toko gadget terdekat di kota Anda ya. Pasti ada mic Bluetooth yang bisa
tanpa kabel ya. Itu. Nah, kalaupun memang Bapak Ibu guru tidak sempat untuk membeli mic Bluetooth itu, silakan pakai HP. HP kita buka audio recordernya atau perekam suaranya, kemudian masukkan ke kantong. Ya, masukkan ke kantong Bapak Ibu guru. Usahakan pakai baju yang ada kantongnya supaya HP bisa disimpan di situ. Nanti pada saat pengeditan video baru diinput suaranya. Itu bagus juga Bapak Ibu. Suaranya akan jelas terdengar ya. Baik, untuk selanjutnya adalah suara latar atau background terlalu keras atau bising. Background itu bukan berarti bukan hanya kita masukkan musik background ya, misalnya supaya videonya menarik, tapi juga terkait dengan kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar kita. Misalnya ada yang sedang memotong kayu menggunakan gergaji mesin, itu sangat mengganggu ya. Kemudian banyak siswa yang lalu lalang ribut melakukan aktivitas di sekitar kelas yang kita lakukan untuk buat video ukin, itu sangat mengganggu ya Bapak Ibu. Jadi usahakan steril, usahakan benar-benar steril sekitar kelas yang akan kita buat video tersebut ya. Usahakan tidak ada aktivitas yang mengganggu suara-suara yang ada di video kita. Tekniknya adalah kita lihat dulu situasi, apakah tetangga di sekolah kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita minta bantuan teman kita. Bantuan teman kita untuk mengawasi di luar kelas ya. Mengawasi di luar kelas agar siswa yang lain tidak datang ribut-ribut di sekitar kelas kita maupun di sebelah kelas kita ya. Jadi kita minta bantuan ke teman kita untuk mengawasi hal-hal berikut. Insya Allah teman-teman akan bantu kok. Itu mereka akan ikhlas membantu. Nah, untuk selanjutnya videonya monoton atau gambar dari belakang saja. Ini banyak saya lihat guru-guru lakukan, hanya mengandalkan satu kamera saja. Usahakan pakai lebih dari satu kamera Bapak Ibu. Jadi monoton itu hanya dari belakang saja, yang kita lihat hanya punggung siswa terus, guru di depan terus, tidak ada dari samping, tidak ada dari depan, hanya monoton dari belakang. Itu juga membosankan ya. Itu sangat membosankan. Usahakan minimal pakai dua kamera. Jadi satu standby di belakang, satu yang jalan. Kalau orang jago ngedit, insya Allah itu akan mulus, akan halus hasilnya, akan bagus hasilnya Bapak Ibu Guru. Untuk ngeditnya, Bapak Ibu Guru cari orang-orang yang kompeten untuk mengedit. Jangan pusing pikiran gimana ya editnya, jangan pusing lagi ya. Pikir bagaimana ngeditnya nanti. Saran saya pakai dua HP, ada yang jalan, ada yang standby tripod di belakang. Yang jalan pakai tripod juga biar tidak goyang ya. Seperti itu, minimal dua kamera. Kalau perlu 3 kamera lebih bagus lagi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah video tidak dilengkapi teks atau keterangan. Nah, saran saya Bapak Ibu Guru seperti yang tadi adalah pakai jasa orang ya, pakai jasa orang yang jago mengedit video, memasukkan teks ke dalam video Bapak Ibu. Teks apa itu? Teks tentang langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya kegiatan pendahuluan, menyapa peserta didik, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian masuk ke inti, guru memberikan rangsangan. Ya, pokoknya setiap kegiatan ada tulisan yang muncul, tulisan keterangan kegiatan yang sedang dilakukan. Itu sangat bagus. Nah, jangan sampai Bapak Ibu hanya mengirim video tanpa teks keterangan. Hindari itu ya. Selanjutnya, video tidak stabil atau goyang. Nah, ini banyak sekali saya temukan di YouTube mengenai video tidak stabil dan tidak goyang.
dan bergoyang-goyang ya. Bahkan ada yang sampai sakit kepala melihat videonya, kayak gempa. Nah, itu harus dilakukan atau diedit oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Kalau orang yang tidak berpengalaman itu akan goyang Bapak Ibu. Nah, pengaruh kamera juga. Ada HP, saya tadi tekankan di awal, gunakan HP yang berspek tinggi. HP berspek tinggi, merek apapun itu, biasanya ada video stabilizernya langsung. Jadi setiap dia ambil gambar, itu otomatis stabil, tidak goyang-goyang. Beda dengan HP-HP standar, itu kalau kita ambil video sambil berjalan, itu akan bergoyang Bapak Ibu. Tapi kalau HP-nya bagus, ada stabilizernya kayak iPhone 15 Pro Max dan sebagainya, sekelasnya itu bagus, dia tidak akan goyang, dia tidak ada guncangan sama sekali. Nah, hal ini bisa kita akali juga dengan meminjam HP teman guru kita atau siswa kita. Kalaupun Bapak Ibu memang tidak menemukan HP yang sekelas itu, gunakan aplikasi foto. Cari saja di Play Store foto, aplikasi foto itu bisa menstabilkan video yang goyang. Nah, kalau Bapak Ibu guru mau, silahkan komen tutorial bagaimana caranya menstabilkan video yang goyang dengan aplikasi foto tersebut, Google Foto ya. Selanjutnya, ciri-ciri video yang mendapat nilai besar. Nah, tadi yang perlu kita hindari sekarang adalah ciri-ciri video yang bisa mendapat nilai besar dan dipastikan lulus pada saat UKIN nanti. Yang pertama adalah memperlihatkan pesona. Maksudnya memperlihatkan pesona Bapak Ibu sebagai guru harus rapi, pakaiannya bagus, kemudian kelasnya juga bagus, dirapikan serapi mungkin. Kalau tidak pakai taplak meja, usahakan pakai taplak meja, siswanya pakai, gurunya pakai, ya, seperti itu. Kalau memang kelasnya bagus, tidak banyak coretan, bangkunya bagus, tidak masalah. Tapi kalau bangkunya kotor, banyak coretan dan sebagainya, kelasnya tidak bersih, nah itu yang dimaksud dengan memperlihatkan pesona kita ya dalam video UKIN tersebut. Selanjutnya adalah video yang berkualitas. Nah, video yang berkualitas bisa kita hasilkan dengan menggunakan kamera HP yang berkualitas dan dengan editor yang berkualitas juga Bapak Ibu guru. Jadi jangan terlalu pelit untuk memberikan jasa edit video kepada orang ya. Jangan ya, paling mereka minta itu paling tinggi 500 ribuan. Itu sangat kecil dibanding yang Bapak Ibu nanti bakal dapat setelah PPG nanti ya. Selanjutnya kita lihat menggunakan pembelajaran inovatif ya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham apa itu pembelajaran inovatif. Misalnya menggunakan pembelajaran berbasis problem based learning atau PJBL, itu bisa termasuk pembelajaran yang inovatif. Bisa juga menggunakan discovery learning, itu termasuk juga ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya di pembelajaran inovatif itu ada juga yang namanya kolaborasi antara siswa. Kemudian ada juga diferensiasi, itu termasuk pembelajaran yang inovatif Bapak Ibu guru. Nah, kita lanjut, LCD dan papan tulis dimanfaatkan dengan baik. Kalau bisa, Bapak Ibu guru pisahkan nanti antara LCD dengan papan tulis. Kalau memungkinkan ya, pisahkan LCD dengan papan tulis. Atau kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, silahkan harus ada yang dilihat oleh siswa, baik itu dari LCD maupun dari papan tulis. Nah, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru memberikan kebutuhan siswa pada saat pembelajaran, karena tidak semua siswa itu bisa dengan hanya sekedar verbal saja. Ada juga yang menggunakan visual baru bisa mengerti. Alangkah bagusnya kalau ada visual yang dilihat siswa di depan di proyektor itu,
atau di papan tulis, itu akan lebih bagus jika digabung dengan verbal, atau dua-duanya lebih bagus, ada di papan tulis, ada juga di proyektor yang Bapak Ibu pasang ya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Selanjutnya yang terakhir adalah setting kelas agar terlihat pembelajaran tidak konvensional. Pembelajaran tidak konvensional ya. Maksudnya buat mereka berkelompok. Mau bagaimanapun asal jangan klasik semua menghadap ke depan, berbaris menghadap ke depan, jangan ya. Usahakan buat kelompok atau model U atau bagaimanalah yang inovasi, yang inovatif ya, tidak terlihat jadul, tidak terlihat konvensional. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan video UKIN Bapak Ibu guru. Untuk yang tahap 2 insya Allah nanti dilanjut untuk yang tahap 3 ya. Usahakan sebelum membuat video simulasi dulu ya. Ini enak hanya satu video, kalau yang lalu-lalu banyak video. Usahakan simulasi sampai, kalau perlu sampai berapa, 3 kali 5 kali tidak masalah. Yang penting hasilnya mantap ya, tidak mengecewakan Bapak Ibu guru. Jadi banyak-banyak simulasi sebelum melakukan kegiatan pembuatan video UKIN Bapak Ibu guru. Nah, semoga bermanfaat, semoga semuanya lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.